Berikutnya adalah wasalatul. Dibaca wasalatul. Mimnya berharokat apa? Dhammah. Kalau ini ada alif berarti yang cocok kata apa? Fathah. Setelah alif dibaca apa? Kasroh. Untuk di sini sesuai dengan amil yang masuk. Karena ini ada berapa kata ini? Dua. Satu sholatu, dua satu al-musafiri. Berarti gabungan dua kata. Gabungan dua kata disebut dengan susunan idhofah. Di dalam idhofah terdapat mudhof dan kata yang mana yang disebut mudhof? Yang awal. Berarti apa di sini? Sholatu mudhof. Apa syaratnya mudhof? Tanpa al, tanpa tanwin, tanpa non tasnya, tanpa non jama. Artinya tasnya ketika dijadikan mudhof, non tasnya ada dibuang. Seperti isna asyara, isnata asyara, isnai asyara, isnatai asyara, isnani, isnatani, isnataini, isnai. Nih nonnya dibuang ketika menjadi mudhof. Jamak mudzakkar salim begitu juga, ketika dimudhofkan nonnya dibuang. Nonan talil iraba au tanwina mimma tudhi fuhdhib ka turisina. Nah, kalau ini mudhof maka kalau ditanya bagaimana? Isim fi'il huruf. Isim, apa tanda isimnya? Tanwin yang dibuang karena menjadi mudhof. Sebab syaratnya mudhof tanpa al, tanpa tanwin. Fal ismu bi tanwini khafdi urib wa harfi khafdin wa bi lamin wa alif. Fal ismu bi tanwini wal khafdi urib wa harfi khafdin wa bi lamin wa alif. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim. Hah? Ayo mufrad yang mana? Jamak muannas salim. Baik, ini mufrad. Kalau jamak muannas salim ini kan taknya seperti ini. Tadi tidak tak seperti bentuk ada alif, ada alifnya, betul ada alif. Cuma taknya kalau jamak muannas salim mabsutah. Ya, berarti mufrad hanya jamak. Mufrad. Mufrad. Mu'rab yang berupa isim mufrad. Kalau mu'rab yang berupa isim mufrad, mu'rab dengan harokat dengan huruf harokat. Harokatnya yang berubah-ubah di awal, di tengah, di akhir. Di akhir, karena ini yang dinamakan mu'rab. Kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah-ubah. Bisa solati, bisa solata, bisa solatu, ta, titu. Inilah yang mu'rab. Berubah-ubahnya pada huruf terakhir. Untuk yang awal ini adalah urusannya sorob. Ruang kerjanya sorob. Ruang kerja nahwu pada huruf terakhir. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim mufrad. Kemudian mu'rab dengan harokat dengan huruf. Dengan harokat. Mudzakkar atau muannas? Nah, apa tanda muannasnya? Diakhiri ta. Ada berapa tanda-tanda muannas? Diakhiri ta, dua diakhiri atau diakhiri alif. Kemudian yang ketiga menyimpan ta. Yang menyimpan ta ada berapa? Ada tiga. Satu anggota yang menunjukkan anggota badan yang sepasang. Itu muannas tapi muannasnya tidak menggunakan ta. Seperti mana ainun ada sepasang mata, tidak ainatun. Katifun pundak ada dua, tidak katifatun. Yadun tangan dua, tidak yadatun. Rijlun kaki dua, tidak rijlatun. Namanya muannas menyimpan ta, anggota badan yang sepasang. Yang kedua lafal yang khusus perempuan. Haidun tidak haidatun. Nifasun tidak nifasatun. Hamilun tidak hamilatun. Zainabu tidak zainabatun. Zainabu termasuk isim ghairu munsharif. Yang ilahnya dua, nama dan diakhiri ha taknis. Mana? Disimpan. Makanya tanpa tanwin Zainabu. Nama dan diakhiri ha taknis. Mana katanya? Disimpan. Jadi muannas menyimpan. Ada tiga anggota badan yang sepasang, lafal yang khusus perempuan, lafal yang dinas muannas di dalam
Al-Quran. Lalu bagaimana menentukan mu'annas mudzakarnya? Melihat berapa unsur? 4 unsur. Kalau ada dhamir melihat dhamirnya. Kalau ada isyarah melihat isyarahnya. Jika ada mausul dilihat mausulnya. Jika itu ada sifat maka dilihat sifatnya. Ada naat maka dilihat naatnya. Alamatut ta'nisi ta'un au alif wa fi asa min qaddaru takal katib. Ini kalau menggunakan dhamir munfasil apa yang digunakan? Hah? Munfas dhamir munfasil apa? Hiya. As-salatu hiya. As-salatu hiya. As-salat adapun salat, hiya adapun salat. Kalau mutasil menggunakan apa? Ha. Menggunakan ha. Wa innaha apa wa innaha wasta'inu bis sabri was salati wa innaha. Nah, wa innahu apa innaha? Wa innaha. Kenapa wa'in menggunakan wa'innaha? Karena as-salatu adalah mufrad mu'annas. Maka dhamir yang digunakan mufrad mu'annas ghaibah. Hu huma hum, ha huma hunna. Bisa kan? Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha. Bukan wa innahu, tapi wa innaha la kabiratun illa alal khosyi'ina. Wah, ini dibahas juga nanti. Alal khosyi'ina. Wah. Sudah ketemu nanti. Lanjut ini dulu. Jangan situ. Ini sudah sambil dilayang-layangkan. Jadi kalau ini menggunakan dhamir munfasil, hiya, mutasil, ha. Kemudian kalau isyarah menggunakan hadhihi. Jika mausul menggunakan allati. Jika naat maka menggunakan muannas. Baik. Muannas. Mustaq atau jamid? Jamid. Mustaq atau jamid? Jamid tidak masuk pada isim-isim mustaq yang 11. Masdar ghairu mim, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, isim tasghir, isim tabdil, isim nasab, syigat mubah, tidak masuk, berarti jamid. Berikutnya al musafiri, isim bil huruf, isim. Nah, di sini ma'rifat apa nakirah dalam susun ini? Wa sholatul musafiri, ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat yang mana? Mudhaf. Yang ini kalau ini menjadi mudhaf berarti ini menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat karena apa? Al, berarti udah si ma'rifat siap. Di samping kalau ada al pasti isim dan isimnya pasti ma'rifat karena menjadi tanda daripada kedua-duanya. Oke? Ya. Kemudian ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat yang mana? Mudhaf, yang mudhaf ilaihnya berupa isim ma'rifat. Oh, keren. Bila di awal pembahasan maka menjadi apa? Ma'rifat. Mubtada. Bila mubtada hukumnya apa? Rafa. Wa kullu mubtada marfu'un bil tidak. Apa yang merupakan mubtada? Nah, tentang tanda rafanya maka boleh jenis kalimatnya, mufrad apa, tasniyah apa, jamak. Untuk dikira-kirakan dan tidaknya melihat isim maksur, isim mangkus, isim ghairu enggak, isim maksur dan isim mangkus dan isim yang dimutaq pada ya mutakalim itu yang dikira-kirakan. Isim maksur, isim mangkus, isim yang dimutaq pada ya mutakalim itu i'rabnya dikira-kirakan. Tentang hukumnya secara pasti mubtada hukumnya rafa. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' kadaka raf'u khabarin bil mubtada'. Kemudian wa kullu mubtada'in marfu'un wa kullu mubtada'in marfu'un bil ibtida'. Itu kalau di syarah mukhtasar jiddan. Tentang berarti mubtada hukumnya rafa pasti selama tidak kemasukan amil nasab dan amil nasab dan amil masukkan amil labdi. Bagaimana definisi mubtada di Ajrumiyah?
huwal ismul marfu'ul ari anil awamilil labdiyati. Kalau dalam ajrumiyah, mubtada adalah isim yang dibaca rafa yang sepi dari damil nabdi. Labdi tidak kemasukan amil nawasih, tidak kemasukan amil nawasih. Kemasukan inna berubah hukumnya, kemasukan anna berubah hukumnya. Oke? Itu yang dimaksud mubtada isim yang dibaca rafa yang sepi daripada amil labdi. Kalau kemasukan apa? Amil nawasi, maka berubah sesuai dengan pengamalannya amil nawasi. Mubtada tetap mubtada, cuma sekarang berubah menjadi isimnya innah. Kalau innah, kenapa dibaca mubtada kan rafa? Kenapa dibaca nasab? Karena sudah menjadi isimnya innah. Lafal selanjutnya menjadi khabar. Allahu ghafurun, kemasukan innah menjadi innallaha ghafurun. Yang asalnya hu dibaca ha, karena kemasukan amil nawasi. Ini namanya amil lafdi. Jadi mubtada hukumnya rafa selama tidak kemasukan amil lafdi. Oke? Kan cuma aja yang dibuang. Oh, bahkan untuk mengetahui jamak mudzakkar salim kan aja dibuang, kan ada tanda-tandanya. Seperti isim tasniyah, tanda rafa'nya tetap, tanda nasabnya tetap. Muslimai isna isnai, isnata isnai, isnatai. Begitu jamak mudzakkar salim hanya nun ya yang dibuang, tanda rafa'nya tetap. Kan ada itu yang menentukan. Iya. Muslimiyah, muslimiyah berarti jamak mudzakkar salim dimutafkan pada ya mutakallim. Beberapa orang Islam tuh, gitu kan? Muslimuna dimutafkan menjadi muslimiyah. Terletak pada harokat. Yang menentukan adalah harokat huruf terakhir. Gitu, ya. Gimana lagi kan? Jadi muslimiyah terletak pada huruf terakhir. Wawunya juga dibuang. Wawunya juga di tanda rafanya. Mana yang menentukan? Tanda harokat yang terdapat pada huruf terakhir. Muslimiyah, muslimiyah. Muslimiyah berarti dalam keadaan nasab atau jar. Muslimiyah berarti jamak mudzakkar salim dalam keadaan rafa, dalam keadaan rafa. Karena ada dhammah. Mana wawunya? Dibuang karena menjadi mudhaf. Muslimiyah, jadi muslimiyah. Gitu. Kalau lagi nih bertemu huruf mati dua. Lanjut lagi Kang, yang mana lagi Kang? Mana? Mubtada lagi. Mubtada lagi. Yang mana? Bila di awal pembahasan jadi mubtada hukumnya rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Dhamma di tanda rafa, tanda hukumnya rafa. Tentang tanda rafanya menentukan sesuai dengan jenis kalimatnya. Artinya apa? Kalau yang jadi mubtada mufrad berarti rafa menggunakan dhamma. Kalau yang menjadi mubtada kebetulan itu tasniyah, maka rafa dengan alif. Jika kebetulan yang jadi mubtada bentuknya jamak mudzakkar salim, maka rafa dengan waw. Jamak muannas salim rafa dengan dhamma. Jamak taksir rafa dengan arkanus sholati, furudul wudu'i. Ya semuanya rafa dengan dhamma. Jamak mudzakkar taksir. Asmaul khamsah bagaimana? Rafa dengan waw. Isim ghairu munsharif umpama kebetulan maka menjadi rafa dengan dhamma juga. Isim mangkus kebetulan jadi maksur, dari isim mangkus jadi mubtada asani maka rafa dengan dhamma. Hanya saja dhammanya dikira-kirakan. Isim maksur kebetulan jadi dhamma, jadi mubtada rafa dengan dhamma, tapi dhammanya dikira-kirakan, tak nampak jelas, tak nampak begitu. Yang mubtada mutakallim kebetulan jadi dhamma, jadi mubtada, maka juga rafa. Akan tetapi tanda rafanya dengan dhamma yang dikira-kirakan pada huruf sebelumnya iya. Ya. Kalau untuk di sini mufradan yang jamak ini.
Mufrad. Kalau rafa dengan apa? Dengan dhammah. Dhammahnya nampak atau dikira-kirakan? Nampak, karena bukan isim manqus dan bukan isim maksur, serta bukan isim yang dimudhafkan pada ya mutakallim. Itu yang pasti dikira-kirakan. 3 itu. Maka ketika itu jadi mubtada atau jadi kalimat apapun ya tetap dikira-kirakan. Kan gitu kan. Seperti asani kan isim manqus. Adapun yang kedua jadi mubtada rafa. Tanda rafanya jadi kan dhamma. Mana dhammanya? Dikira-kirakan pada ya. Listisqalid dhammati alaiha. Tuh. Ya. Tetap rafa. Tentang rafanya yang kembali pada jenis kalimat. Nah, kalau ini dibaca sholatu dan adapun sholatnya orang yang bepergian. Berarti bermana apa? Orang yang bepergian. Melancong, apa namanya? Pelancong. Hah? Perantau, wisatawan. Pelancong juga kan. Orang tamasa itu kan. Oh, kamu musafir itu keliling itu kan. Musafir itu kan ada niat toh. Itu surat-suratnya nggak lengkap itu kan. Surat-suratnya nggak lengkap yang kalau gila itu. Bukan musafir itu, bermuter-muter itu kan. Baik. Ya, wa sholatul musafir, adapun sholatnya orang yang bepergian. Adapun sholatnya orang yang bepergian. Karena isim fa'il bermakna orang yang. Ma'rifat nagiroh, ma'rifat, mudzakkar manas, mudzakkar, mustaq atau jamid. Mustaq yang mana? Isim fa'il mengikuti wazan mufa'ilun. Nah, mudzakkar atau manas? Mudzakkar, tidak ada tanda muannas. Jadi isim, mu'rab, ma'rifat, mudzakkar, mustaq. Alal khasyiina tadi wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun, berat, niscaya berat. Illa alal khasyiina, kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk. Siapa? Alladzina yadzunnuna annahum mulaqu, yaitu sudah tentu. Ya baik, alal khasyiina. Alanya ini kalimat apa? Huruf apa? Huruf jar. Kalau huruf hukumnya mabni atau mu'rab? Mabni. Kalau isim ada yang mu'rab ada yang mabni, fi'il juga ada yang mu'rab ada yang mabni. Yang fi'il mabni madi dan amar. Yang mu'rab fi'il mudhari selama tidak kemasukan nun taukid atau nun tanis. Kalau kemasukan keduanya maka mabni fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari mabni itu bersyarat. Mu'rabnya bersyarat. Fi'il mudhari mu'rab jika sepi dari nun taukid dan nun taknis. Kalau bersama dengan nun taukid maka berarti mabni. Mabninya mabni fathah. Dan apabila berganti dengan nun taknis, nun niswah yang kemudian disebut dengan nun niswah, mabninya mabni sukun. Fa'ala fa'alna mabni sukun karena berganti dengan nun niswah. Kalau berganti dengan nun tanis, nun taukid maka mabni fathah. Baik nun tanis khafifah atau nun tanis sakila. Nun taukid khafifah atau nun taukid sakila. Baik. Jadi kalau fi'il isim ada yang mu'rab ada yang mabni, fi'il juga ada yang mu'rab ada yang mabni. Yang pasti mabni fi'il madi dan fi'il amar. Sekarang mudhari mabni bersyarat bila bergandeng dengan nun taukid atau nun tanis. Wa fi'lu amrin wa mudhiyim buniya wa a'rabu mudhari'an in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kayaru naman futin ala kalimat isim fil huruf apa? Huruf jar, huruf hukumnya mabni atau mu'rab? Mabni ada berapa macam tadi? Mabni fathah, mabni dhammah, mabni kasrah, mabni sukun. Ini mabni yang mana?
sukun. Jadi mana menentukan mabni mu'rab? Sama pada huruf terakhir. Pada huruf terakhir. Pada huruf terakhir. Baru-baru pada huruf terakhir, tetap pada huruf terakhir. Berarti apa? Sukun. Maka berarti ala mabni sukun. Ila, ala, hatta, semuanya mabni sukun. Khola mabni sukun. Ada mabni sukun. Hasya mabni sukun. Yang ada alif terakhir berarti mabni sukun. Karena alif tidak berharokat. Baik, kalau ini ala berarti ini diawali oleh huruf jar. Kalau sudah diawali huruf jar berarti hukumnya jar. Nah, tanda jarnya alal khosyi'ina dengan apa? Iya. Mantap. Tanda jarnya dengan iya. Kenapa dengan iya? Karena jamak mudzakkar salim. Apa cirinya jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah? Sama-sama berakhiran iya. Nasab jar juga. Kalau jamak mudzakkar salim sebelumnya dibaca kasroh, setelahnya ya dibaca fathah. Di mana disebut nun jamak dibaca fathah. Wa nuna majmu'in wa ma bihil tahak fabta wa qol lamam bikasrihi natot. Tanda jarnya dengan iya, karena jamak mudzakkar salim. Apa jamak mudzakkar salim? Kumpulan beberapa orang laki-laki. Loh, kok berarti ikannya orang laki-laki dong yang berat sholat terhadap orang laki-laki yang khusyuk? Tidak. Hitobnya orang perempuan masuk pada hitobnya orang laki-laki. Sama dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Alladzina isi mausul untuk mudzakkar. Tidak ya ayyuhallatina. Tidak ada orang menggunakan alladzina untuk isi mausul untuk mudzakkar. Berarti bahasa mudzakkar. Oh, jangan dong. Hitobnya orang perempuan masuk pada hitobnya orang laki-laki. Alhamdulillah. Itu dalam segi khitab. Khitab. Alal khosyi'ina. Ala tadi hurufnya huruf jar, mabni sukun, diawali huruf jar, berarti hukumnya jar, tanda jarnya dengan iya, karena jamak mudzakkar salim. Bagaimana i'rabnya jamak mudzakkar salim? Rafa dengan menggunakan wau, nasab dan jar menggunakan iya. Warfa bi wawin wa bi yajur wansibi salima jami'a mirin wa mudnibi wa shibhidaini wa bihi isruna wa babuhu ulhi qawal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadda wa sinun illiyuna wa araduna syadda wa sinuna. Itu kan masih belum kan terhapus ya, belum di-install ya. Baik, sekarang itu tentang hukum. Sekarang tentang kalimat. Tentukan isim bil huruf. Isim ada berapa tanda isimnya di sini? Ada 3. 1 diawali oleh huruf, 2 bisa dijerkan. Kalau sudah diawali huruf jar maka pasti bisa atau bisa berirob jar. Yang ketiga di'al fal ismu bit tanwini wal khafdi urib wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Isim siap. Mu'rab atau mabni? Mu'rab yang mana? Jamak mudzakkar salim. Mu'rab dengan harakat atau dengan huruf? Dengan harakat dengan huruf. Harukan dengan harakat atau huruf? Huruf. Kemudian mu'rab mudzakkar sama nas? Mudzakkar. Ma'rifat apa nakiro? Ma'rifat dengan al harfu ta'rifin awil lamu faqat fanamatun arraf takul fihin namat wa ghairuhu ma'rifatun kagum wadi wa hinda wabni wal gulami walladhi. Mu'annas mudzakkar jamid atau mustaq? Mustaq yang mana? Isim fa'il keren. Mustaq yang mana? Isim fa'il. Bagaimana diutukan isim fa'il? Apa yang huruf tambahnya di sini? Al kemudian ya nun. Kalau al ya nun tidak dihitung maka berarti ada berapa hurufnya? 1, 2, 3, 4. Yang kedua berubah alif. Berarti ikut bahasa apa? Fa'ilun. Dibaca khosyi'un. Karena ada ini huruf jar maka khosyi'in. Mustaq atau jamid? Mustaq yang mana? Isim fa'il. Berwazan apa? Fa'ilun. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Keren 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 keren. Alhamdulillah. Keren keren keren. Alhamdulillah. Keren kan? Keren. Siap. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyiin.